وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال أيضا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله هي الجنة. وقال أيضا يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Selamat datang Bapak Bupati yang berkenan hadir dalam majlis yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri keberkahan bagi kita semua. Hadirin para alim ulama, para ulama, tokoh masyarakat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dialah Allah Zat yang Maha Pencipta. Seluruh alam jagat raya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Zat yang Maha Pemelihara. Seluruh alam jagat raya ini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah Allah Zat yang Maha Pemberi rezeki. Seluruh makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini semua diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Zat yang Maha melihat. Tidak ada satu pergerakan yang ada di permukaan bumi ini kecuali semua ada dalam penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hati kita saat ini ada dalam penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Zat yang Maha mendengar. Tidak ada satu kata-kata yang ada di dunia ini kecuali didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kata-kata yang ada dalam hati-hati kita semua. Ini semua tidak terlepas daripada pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Zat yang Maha mengetahui seluruh perkara, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Semua ada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Semua hati kita sekarang sedang diawasi oleh Allah, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita ketika berjalan berkunjung kepada satu tempat. Sekarang di mana-mana ada sebuah kamera yang disebut dengan CCTV. Ketika kita datang ke tempat tersebut, yang dimana di tempat tersebut telah terpasang CCTV, maka kita merasa diri kita diawasi oleh CCTV tersebut. Dan kita yakin ketika kamera ini dibuka, direkam, maka setiap kita tidak akan bisa mengelak apa yang kita lakukan saat itu. Tapi apabila kita berpikir, pernahkah kita sekarang bahwa sesungguhnya Allah telah menghantar 2 malaikat kepada kita setiap malam dan siang? Tidak pernah semua manusia dimanapun kita berada bahwa sesungguhnya Allah telah menghantar sebuah CCTV yang tidak akan pernah lepas untuk mengawasi hati-hati kita dan amal-amal kita. Dan suatu saat nanti di akhirat, di mana di seluruh padang mahsyar
CCTV ini dibuka dan kita tidak akan bisa mengelak apa yang kita buat ketika di dunia sekarang. Mungkin sekarang kita merasa ketika kita berbuat maksiat tidak ada satu pandangan mata yang melihat kita, tidak ada seorang yang mengetahui kita. Tapi sesungguhnya dalam hati orang yang beriman, dia akan merasa bahwa dialah Allah Zat yang maha melihat dan tidak pernah tidur. Dialah Allah Zat yang mengetahui dan tidak pernah lengah. Seorang tidak akan berani berbuat maksiat sekecil apapun. Inilah orang yang dalam hatinya ada iman. Hadirin yang sama-sama mengharap untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kumpulnya kita di sini bukan untuk mendengar ceramah yang hebat, bukan untuk mendengar pembicaraan yang hebat, tapi kami hanya mengajak. Mari kita merenung. Sudah sampai di mana persiapan kita dalam rangka mempersiapkan amal untuk kehidupan yang selama-lamanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang orang sibuk mempersiapkan perbekalan hanya untuk kehidupan 60-70 tahun. Seorang ibu berpikir anaknya jangan sampai tidak bekerja. Seorang istri berpikir jangan sampai suaminya lepas dari pekerjaan. Seorang suami berpikir jangan sampai dia keluar daripada pekerjaannya, dikarenakan memikirkan persiapan perbekalan hanya untuk 60-70 tahun sesaat ketika di dunia. Tapi pernahkah kita memikirkan bagaimana nasib kita di kubur? Yang kata ulama 50.000 tahun seseorang akan terdiam di alam kubur. Sebuah ular sejauh akro yang akan datang kepada setiap manusia. Kuku ular tersebut, kata ulama, 1 hari perjalanan. Pernahkah kita berpikir bagaimana nasib kita nanti di kubur? Apalagi di titian Sirat, yang kata ulama, semua ulama berkeyakinan begitu dahsyatnya titian Sirat, yang mana lebih kecil daripada rambut di belah 7 dan lebih tajam daripada pedang yang paling tajam yang ada di dunia ini. Pernahkah kita bisa berpikir, akankah bisa kita meniti titian Sirat yang begitu dahsyat? Ini jarang kita pikirkan. Kenapa? Karena hati kita terlalu tertutupi dengan kehebatan dunia. Hari-hari mata kita berpandangan dengan hebatnya dunia. Hari-hari telinga kita mendengar hebatnya dunia. Hari-hari fikir kita memikirkan dunia. Dan hari-hari lisan kita basah membicarakan dunia. Sehingga mata hati kita tertutup dengan kebesaran dunia. Imam Ghazali katakan, pintu hati seseorang ini adalah ada 4. Yang pertama penglihatan, yang kedua pemikiran, yang ketiga pendengaran, yang keempat pembicaraan. Inilah pintu hati setiap manusia. Dapat kita bayangkan seandainya kita punya sebuah kolam, yang mana kolam itu dialiri oleh 4 mata air. Yang aliran pertama keluar air yang jernih, yang kedua pun aliran air yang jernih, yang ketiga pun air yang jernih, yang keempat pun air yang jernih. Dapat kita bayangkan dan pastikan bahwa isi daripada kolam ini adalah air jernih. Tapi apabila aliran-aliran yang mengaliri daripada kolam tersebut, yang pertama air yang jernih, yang kedua air yang kotor, yang ketiga air yang begitu hitam, yang keempat air yang sudah tidak tahu warnanya, maka bisa dipastikan kolam ini akan berisi air yang kotor. Begitulah hati manusia. Hari-hari apa yang kita pandang, hari-hari apa yang kita pikirkan. Bangun tidur, kita lupa memikirkan pentingnya akhirat. Lebih sibuk bangun tidur ini melihat Android kita. Ini salah satu bukti apa yang ada dalam pikiran kita. Maka yang mulia, untuk itulah datang ke sini kita berkumpul untuk belajar memikirkan nasib kita nanti di akhirat. Hadirin yang sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah makhluk
yang paling sempurna dalam tubuhnya. Dialah makhluk yang paling sempurna dalam fikirnya. Dialah makhluk yang paling sempurna dalam hatinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam jagat raya ini karena Allah menciptakan satu manusia yang mulia, itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, laulaka lama khalaqul aflaq. Seandainya aku tidak menciptakan kaum Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan alam jagat raya ini. Maka oleh karena itu, maka pantaslah mata kita berlinang memikirkannya, pantaslah lisan kita basah bersolawat kepadanya, pantaslah telinga kita hari-hari mendengar lantunan solawat kepadanya, dan pantaslah pikiran kita merenung bagaimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memikirkan kita. Jasadnya yang begitu sempurna. Ulama beritahu ketika beliau hidup di dunia, maka lalat pun Allah larang untuk menyentuh tubuhnya. Begitu mulianya jasad Rasulullah SAW, sehingga Allah menjaga di lalat-lalat itu. Sebelum beliau diangkat menjadi nabi, maka disebut irhas, khawariqul adab yang Allah berikan kepada orang sebelum diangkat menjadi nabi. Begitu Rasulullah SAW orang yang paling mulia. Sebelum diangkat menjadi nabi, tubuhnya sudah Allah muliakan. Seorang wanita yang datang ke kota Mekah untuk mengambil bayi susuan, apa yang terjadi? Ketika dari air putih, dari putihnya tidak keluar susu, tubuhnya kurus rontak, apa yang terjadi? Ketika tubuh Rasulullah SAW ada dalam dekapannya, maka dengan mujizat, dengan ilhas yang Allah berikan, asbab keberkahan tubuh Nabi, maka air susu yang tidak pernah mengalir langsung menjadi subur. Tunggangan yang datang dengan begitu lemah, ketika tubuh baginda Rasulullah SAW ada di punggungnya, maka begitu kerasnya, begitu hebatnya, sehingga bisa menyusul kuda-kuda yang telah lalu. Rumput-rumput yang kering yang terlewati oleh jasad Rasulullah, yang tadinya kering kerontak, dengan asbab keberkahan jasad baginda Rasulullah SAW, Allah tumbuhkan begitu subur, sehingga unta-unta, keledai-keledai bisa makan rumput dengan subur. Begitulah jasad Rasulullah SAW. Begitu mulianya tubuh Rasulullah SAW. Tapi kata ulama, apa yang terjadi ketika Rasulullah SAW mulai berdakwah? Jangankan lalat, jangankan perkara-perkara yang lain, tapi ya, semua ulama sepakat ketika Rasulullah SAW mulai berdakwah, maka kotoran-kotoran unta, kotoran-kotoran kerbau ada dalam pundak baginda Rasulullah SAW yang mulia. Ketika Rasulullah SAW mulai mendakwahkan agama, tubuhnya yang begitu mulia, ya. Bagaimana kondisi ketika Rasulullah SAW mulai berdakwah? Kotoran unta mengenai tubuhnya, giginya, rahangnya pun terkena oleh tumbak orang-orang kafir. Ini salah satu bukti bahwa agama jauh lebih mulia daripada jasad baginda Rasulullah SAW. Kita tidak akan ada kalau tidak ada jasad Nabi. Tapi ya, demi agama yang begitu mulia, jasad Nabi yang begitu mulia, Allah korbankan. Maka dapat kita bayangkan bagaimana orang jangankan mencintai tubuhnya, jangankan mencintai agamanya, mencintai namanya saja, menyebut namanya saja, enggak, Allah telah muliakan. Apalagi orang yang melanjutkan perjuangan. Pernahkah kita terpikir sekarang bagaimana Rasulullah SAW di alam sana tiap hari diperlihatkan di hadapannya amal-amal kita? Setiap hari Rasulullah SAW diperlihatkan amal-amal umatnya.
Ketika Rasulullah SAW melihat amal-amal umatnya sedang bermaksiat, maka Nabi menangis. Ketika Rasulullah SAW melihat ada orang yang beribadah, maka Rasul tersenyum. Dan ketika Rasulullah SAW melihat ada umatnya yang melanjutkan kerjanya, maka Rasulullah SAW merindukan orang yang seperti ini. Siapa yang merindukan Nabi? Orang yang melanjutkan kerja kenabian. Kata ulama, syarat daripada umat baginda Rasulullah SAW ada dua perkara. Yang pertama, adanya sifat mahabbah, sifat cinta kepada Nabi. Yang kedua, adanya ittiba kepada apa yang dibuat. Maka kata ulama, salah satu syarat daripada dua perkara yang hilang dari kehidupan kita, maka wallahu alam kita tidak akan disebut umat baginda Rasulullah SAW. Allah berfirman kepada Musa, wahai Musa, sekarang kamu datang ke satu tempat. Di sana ada seorang kekasih meninggal, maka kamu kuburkan jasadnya. Haleluya. Maka Nabi Musa ini setelah mendengar perintah Allah, dia langsung berjalan. Telah Allah ilhamkan kepadanya kampungnya, namanya, orang yang disebut tadi. Maka Nabi Musa berjalan terus mencari tentang kampung yang telah diperintahkan oleh Allah. Setelah sampai kepada kampung tersebut, Nabi Musa mulai bertanya, wahai Tuhan, tahukah kamu nama orang ini? Maka orang-orang dia bertanya, wahai Musa, mau apa engkau ketemu orang ini? Dia heran. Kata Nabi Musa, aku diperintahkan oleh Allah untuk menguburkan jasad orang ini. Maka masyarakat kaget heran. Wahai Musa, benarkah itu perintah Allah? Kata Musa, ya, ini adalah perintah Allah. Maka orang-orang berkata, wahai Musa, ketahuilah bahwa sesungguhnya nama orang yang kau sebutkan ini sekarang ada di sana, ada sebuah tong sampah, kamu lihat ke sana. Hanya melihat, maka Nabi Musa dengan keyakinan yang penuh karena ini perintah Allah, dia pergi menjumpai tempat yang ditemukan tadi. Ternyata betul, ketika di depan dia ada sebuah tong sampah, maka terlihat sebuah jasad terkapar kaku. Maka Nabi Musa, masya Allah, masa heran. Dia bertanya kepada masyarakat, wahai Tuhan, kenapa kamu taruh jasad ini di sini? Apa yang terjadi kepada orang ini? Kata masyarakat, wahai Musa, tahukah kamu siapa orang ini? Inilah orang yang paling durhaka di kampung kami. Dia adalah orang kaya, dia adalah ahli maksiat, dia tidak pernah berbuat kebaikan, dan pagi tadi dia meninggal. Maka semua masyarakat sepakat untuk melemparkan dia ke tempat ini. Maka Nabi Musa heran. Dia datang bertanya lagi, ya Allah, benarkah apa yang diceritakan masyarakat ini? Ada dia. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa tersebut, sekarang kamu urus jenazahnya, kamu kuburkan, nanti apa perintah. Ada yang sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala. Ketika selesai penguburan, maka Nabi Musa ini berrasa heran apa yang terjadi kepada ini. Dan dia maka melalui mimpi orang tersebut datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, ketahuilah, aku ini adalah orang yang benar dikatakan apa yang dikatakan masyarakat. Tapi kata orang ini, suatu ketika aku ini membuka Taurat, maka ketika aku buka, pas lembaran yang aku buka, maka di sana ada kalimat yang menyebutkan nama Ahmad. Maka ketika aku menyebut nama tersebut, aku cium Taurat tersebut, dan di saat itu aku mati. Tidak ya? Orang yang tidak pernah taat hanya dikarenakan dia mencintai, dia melihat, mencium
asma Muhammad, asma Ahmad yang ada dalam kitab Taurat tersebut, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Ini adalah mahabbah, ini rasa cintanya. Nah, hebatnya mencintai baginda Rasulullah SAW. Tapi kata ulama, ada yang kedua, adanya intibah, mengikuti. Karena ya, umat baginda Rasulullah SAW kita, kalau hanya rasa ada mahabbah, tidak ada intibah, ini ada cerita. Siapa yang tidak tahu Abu Thalib? Dia paman baginda Rasulullah SAW, orang yang paling mencintai Nabi yang mulia. Tapi ketika tidak ada intibah, ketika tidak ada ikut apa yang dibuat Nabi, sehingga ya beliau sampai meninggal tidak masuk Islam. Begitu juga kalau kita ini ada intibah, ada mengikuti apa yang dibuat Nabi, tapi tidak ada cinta, ini seperti orang-orang munafik di zaman baginda Rasulullah SAW. Dia ikut sholat ke masjid berjamaah, dia ikut memperjuangkan agama, tapi dalam hatinya tidak ada kecintaan kepada Nabi, maka dia pun tidak termasuk umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang sama-sama mengharap Allah SWT. Maka apa yang harus kita buat sekarang ya? Bagaimana dulu baginda Rasulullah SAW mentarbiyah para sahabat? Bagaimana cara agar datangnya rasa cinta dan mahabbah kepada Nabi? Maka tidak ada cara lain kecuali harus ada pengorbanan. Rumus seseorang bisa mencintai orang lain ini ketika ada pengorbanan. Maka Allah datangkan rasa cinta dan tanggung jawab kepada hati seseorang ketika ada pengorbanan. Tidak mungkin rasa cinta datang kepada kita ini kalau kita tidak mau berkorban. Kenapa sekarang kita cinta kepada anak kita? Kenapa sekarang kita cinta kepada istri kita? Karena kita buat pengorbanan kepada mereka. Kita kerja panas-panas, hujan-hujan, tidak pernah mengenal lelah, sehingga Allah datangkan kita rasa cinta kepada anak istri kita. Tapi walaupun tetangga kita ini lebih cantik daripada istri kita, anak tetangga kita lebih lucu daripada anak kita, kalau kita tidak ada buat pengorbanan kepada mereka, tidak mungkin datang rasa kasih sayang kita kepada mereka. Begitu juga agama. Kapan kita ada rasa cinta kepada agama? Ketika kita buat pengorbanan untuk agama. Jadi lihat, datangnya rasa cinta kepada hati seseorang kepada agama, tanggung jawab kepada agama, kalau kita buat pengorbanan. Dulu sahabat, Masya Allah, dengan asbab pengorbanan mereka, maka Allah datangkan rasa tanggung jawab kepada mereka. Khadijah radhiyallahu anha, seorang saudagar kaya, ketika beliau menikah dengan baginda Rasulullah SAW, semua sepakat dia orang yang paling kaya di kota Mekah. Tapi ketika baginda Rasulullah SAW mulai buat dakwah, maka seluruh harta beliau habis diperjuangkan untuk membela agama. Sehingga dia suatu ketika beliau datang baginda Rasulullah SAW, maka berbaring di pangkuan setiap harinya. Maka karena lelahnya beliau tertidur di pangkuan setiap harinya.